Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita itu dipertontonkan dengan sisi-sisi positif dari kehidupan, di mana kalau kita atau siapapun berada pada track yang benar atau on the track, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat baik dan dilalah mempunyai sambutan yang luar biasa. Apalagi ketika kita bekerja sesuai dengan ranah kita dan kita betul-betul menguasai manajemen kerja kita, mampu mengontrol kerja kita dari hasilnya maupun prosesnya, metodenya dan seterusnya, sehingga hal ini menimbulkan dampak yang signifikan baik secara pribadi maupun secara kelompok atau bahkan ranah yang lebih besar. Ini saya contohkan dengan semangat patriotisme dan semangat nasionalisme dari anak-anak kita yang saat ini sedang dan masih berlangsung di dalam peringatan atau proses perhelatan yang luar biasa Piala Asia U23 yang dilaksanakan di Qatar. Dari saat kemarin tentu kita yang tentu senang dengan olahraga ini, olahraga sepak bola, memahami bahwa tim kita tergabung di tim yang dalam tanda kutip adalah negara-negara raksasanya sepak bola Asia. Kita berada di satu grup dengan Australia, dengan Yordania, dan dengan tuan rumah Qatar. Tentunya kita memahami bahwa dari proses awal kita bertanding dengan Qatar, kita dengan segala kontradiktifnya, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wasit, dan wasit itu membantu tuan rumah Qatar sehingga kita dikalahkan Qatar dengan skor 2-0. Tidak hanya itu, kita juga menerima 2 kartu merah. Irfan Jenner dan Ramadan Sananta mendapat efek dari kecurangan wasit ini. Dan tentu saja kita juga mendapat kartu kuning yang tentu saja ini juga merugikan. Dan yang lebih parah lagi, kita ini mendapatkan hadiah, diberikan penalti oleh wasitnya, sehingga tentu ini akan menguntungkan tuan rumah. Alhamdulillah pada pertandingan kedua kita dengan Australia sempat menang dengan skor yang walaupun kecil 1-0, tetapi itu membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang positif, ada progres kebangkitan dari tim nasional kita. Yang berikutnya tentu kita yang pertandingan ketiga itu kita melawan Yordania yang kita sudah tahu hasilnya, tentu skor 4-1 untuk Indonesia. Yang ini tentu tidak bisa diremehkan begitu saja karena Yordania adalah tim yang sangat luar biasa. Australia juga secara peringkat dunianya juga luar biasa, lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia untuk saat ini masih peringkat 134 dunia. Saya sebenarnya ingin memberikan sebuah konsekuensi real yang patut kita kondisikan bersama. Kalau kita dalam beragama, kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, dengan guru-guru yang tepat, yang mampu mengetahui psikologis kita, yang mampu memahami karakter pribadi kita, yang mampu menunjukkan kemana kita harus berlabuh dan dari mana kita harus mengawali pergerakan kehidupan ini, maka tentu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah itu sudah terjadi? Saya katakan iya.
Ada pondok pesantren di kita, di Indonesia ini, yang usianya di atas 100 tahun. Di atas 1 abad ini mereka masih eksis. Membentuk santri yang luar biasa. Dengan dibimbing atau dibina oleh kiai-kiai yang karismatik. Kiai-kiai yang tidak hanya sekedar mampu memberikan solusi, tapi juga mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Mengapa saya mencontohkan dengan sepak bola? Ya, karena sepak bola ini tentu kita harus pahami sama-sama bahwa pelatih kita, tim nasional senior dan tim nasional U23 adalah Sinteyong. Sinteyong ini dari Korea Selatan dan beliau itu bukan muslim. Setidaknya untuk saat ini bukan muslim. Dan tentu ada program yang dicanangkan dari tahun 1000 atau 2019, ada namanya naturalisasi. Baik dimulai dari Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, Rafael Streit, kemudian Tom Hayi, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi. Dan ke depan tentu akan masih banyak lagi yang dikondisikan. Tentu mereka memberikan program ini karena masih punya pertalian darah. Ada keturunan darah orang Indonesia, meskipun tinggal di Belanda. Hal yang perlu juga kita manfaatkan dan kita ketahui sama-sama adalah bahwa kalau kiai kita, guru-guru kita, bisa memahami kondisi kita, oh saya ini kalau untuk menghafal gak susah, maka cari amalia yang ringan, yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Cari sesuatu yang ringan, tapi bisa dilaksanakan. Sehingga agama ini tidak menunjukkan sesuatu yang berat, atau problem, atau permasalahan-permasalahan. Sehingga tentu generasi-generasi kita yang dibimbing oleh orang-orang yang bersangkutan seperti ini, dia tidak mengandalkan ambisi, tidak juga emosional, tidak juga cepat memvonis, tapi bagaimana mengetahui karakter. Kalau mereka berhadapan atau ketemu dengan orang yang suka marah, hanya mengatakan la taqdob, jangan marah ya. Kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya marah saja, tapi harus dipahami dari mana akar permasalahan dan kemudian diberikan solusi. Tentu tidak sangat berlebihan ketika kita mengkondisikan. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang menunjukkan bagaimana mereka itu sederhana sebenarnya, dan bahkan mungkin mereka tidak tahu, atau kebanyakan orang tidak tahu kalau yang kita temui adalah wali, baik wali kutub maupun wali jadab atau wali abdal atau yang lainnya. Mereka bertindak seperti orang-orang yang nampaknya biasa, kehidupannya biasa, tapi sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak menunjukkan ilmunya, kedalamannya seperti apa dan seterusnya, tapi kemanfaatannya luar biasa. Tidak membiarkan orang di sekitarnya menjadi orang yang susah. Mereka mencoba untuk memberikan sesuatu, tapi kita tidak terasa kalau kita sebenarnya telah dibantu oleh mereka, minimal dengan doa. Kita disupport, disemangati dengan berbagai hal yang biasa kita lakukan dan bisa dilakukan. Inilah yang dibutuhkan saat ini. Generasi muda kita yang sekarang ini lebih suka mengaji dengan HP, dengan peralatan-peralatan yang kaitannya dengan media sosial.
Ya tidak salah memang, tapi setidaknya memang harus banyak pihak yang juga berafiliasi terhadap media ini. Setidaknya para kiai kita, setidaknya santrinya juga tidak menutup diri dengan media sosial. Dan alhamdulillah banyak guru-guru kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, diberikan ikhtiar untuk bisa terjun di media sosial, baik itu Instagram, baik itu Twitter kalau sekarang disebutnya X, atau dari media-media lain, YouTube atau yang lain, sehingga kita yang awam ini bisa ikut menyerap ilmunya. Dan dalam bahasa kita sebenarnya adalah Allah mendekatkan dari ranah-ranah yang sebenarnya jauh, tetapi karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, semuanya bisa menjadi lebih dekat. Kita ingin mengkaji kitab apa saja, itu sudah ada. Tinggal pertanyaan kita adalah, apakah kita mempunyai kepedulian untuk melakukannya, belajar, dan bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Ibaratnya kita punya pisau, atau kita punya senjata. Tapi kalau senjata itu walau satu, tapi sering digunakan dan diasah, dirawat, maka akan luar biasa. Sehingga dalam hal ini, saya harus berterima kasih kepada kiai, pada ulama, yang telah berbagi ilmunya di media-media sosial, di pondok pesantren yang tidak lelah, tidak bosan-bosan untuk memberikan sesuatu terhadap santrinya. Tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita contohkan dalam sepak bola tadi, Indonesia sebagai tim yang debutan, yang baru saja mengikuti Piala Asia U23. Tetapi karena persiapan kita dan pelatih-pelatih yang handal, sehingga sampai dengan detik ini, tepatnya nanti pada tanggal 26 kita akan menghadapi Korea Selatan, yang tentu saja ini menjadi nuansa yang secara emosional akan sangat menarik, karena Shin Tae-yong itu berasal dari Korea Selatan. Tentu saja ini merupakan satu yang sangat kita nantikan, sangat kita tunggu bagaimana semangat juang anak-anak kita yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan, mempertahankan, dan mengenalkan dunia internasional supaya tahu bahwa ada negeri, ada negara yang namanya Indonesia. Indonesia tidak hanya sekedar memiliki Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia, tetapi juga mempunyai olahraga sepak bola yang sekarang ini sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara di Asia. Bahkan levelnya sudah mulai mungkin tidak Asia Tenggara, tapi sudah mulai level Asia. Beragama pun demikian. Tentu saja kita harus bangga ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sering menyebut asma Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat atas Kanjeng Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan umat, kita seias kata untuk bisa memberikan yang terbaik. Tidak hanya sekedar untuk pribadi kita, tetapi untuk orang-orang terdekat dengan kita, bahkan ranah yang lebih luas lagi. Ini juga membuktikan bagaimana keseriusan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja
akan sangat berbeda kiranya, karena kalau kita mengacu pada kegiatan olahraga itu tentu bisa dinikmati oleh setiap orang. Orang yang mengerti sepak bola tentu akan melihat sepak bola itu sebagai hiburan yang mengesankan dan menyenangkan. Apalagi sekarang ini Asia, rasa Eropa sudah mulai dipertontonkan oleh anak-anak kita U23. Sehingga tentu kita perlu berharap banyak. Semangat untuk beragama, semangat untuk mengkaji ilmu pengetahuan, semangat untuk berguru pada kiai-kiai kita, semangat mempelajari agama. Di bulan Syawal ini perlu kita lakukan. Jangan sampai nun sewu, kita senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan, tetapi kita melupakan besok kita akan dikirim juga dibawa ke kuburan. Boleh senang dengan hiburan, tapi jangan lupa kuburan. Artinya hiburan, olahraga apapun, olahraga sepak bola, badminton, tenis, voli, tinju, apalagi, apalah sajalah. Silahkan saja. Tetapi kita juga harus mempunyai prestasi ibadah. Ukurannya siapa? Ya tentu kita yang mengukur sendiri. Bahwa tahun ini semestinya harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau kita mengejawantahkan dari proses ini, tentu kita akan membaca bagaimana sisi lemah kita. Nun sewu, Allah itu mengampuni atau bisa memberikan, mendudukkan ranah kita, akan kita masuk surga atau masuk neraka, itu bukan karena amal kita, bukan karena kualitas sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, tapi semua yang mendapat atau bisa kita dapatkan ke depannya adalah karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh membanggakan dengan amal kita, membanggakan kehidupan-kehidupan kita. Apalagi nun sewu, ketika kita bercerita, wah saya ini sudah umroh 10 kali, saya sudah haji 5 kali. Sementara orang yang kita ajak cerita, kebetulan sama sekali itu belum pernah menjalankan umroh. Kok menjalankan? Mungkin dana yang didapat saja belum didapat. Dan justru ketika mereka bercerita, akan membuat sakit hati orang yang diajak cerita. Karena ketimpangan-ketimpangan itu mereka tidak pertimbangkan. Maka nun sewu, mari kita jaga perasaan orang lain sebagaimana kita menjaga perasaan diri kita. Kalau kiranya kita tidak suka mendapatkan cerita-cerita yang mungkin agak menohok, mungkin menyakitkan diri kita, mungkin membuat kita jadi tersinggung, ya contoh hal ini jangan kita terapkan pada orang lain. Kita terapkan hal-hal yang positif saja. Kita bercerita sesuatu yang sakmatio saja, yang mudah dipahami saja. Maka budaya saling mensupport, saling memberikan motivasi harus selalu dikondisikan. Andai kita kurang dalam hal apapun, tentu insya Allah kekurangan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita juga menutup kelemahan orang lain. Jadi yang paling penting adalah sekarang ini, mari kita membaca tanda-tanda kondisi-kondisi di lingkungan kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan beribadah. Andai kita belum sempurna dalam melaksanakannya, tentu itu tidak akan menjadi alasan untuk kita meninggalkan semuanya. Ranahnya adalah bagaimana supaya dari waktu ke waktu kita ini mempunyai nilai yang strategis, nilai prestasi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah kita melaksanakan apa atau bagaimana,
tapi bagaimana memposisikan diri kita supaya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Itu akan lebih baik. Proses yang sedang berlangsung tentu saja adalah proses untuk bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ranah kemampuan kita. Hal yang terpenting lainnya adalah memberikan keseimbangan antara perilaku positif dengan perilaku yang kurang positif. Kalau bisa, tentu yang negatif itu dikurangi sedikit demi sedikit, sehingga kehidupan kita yang tadinya mungkin kalau kita nyumbang ada perasaan ria sedikit, ada perasaan ingin diperhatikan orang, ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain, maka mari kita upayakan, kita latih diri kita untuk mengurangi perasaan-perasaan itu. Jangan menghentikan nyumbangnya, tapi mengurangi perasaan-perasaan itu. Nah, proses-proses ini sedang dan harus senantiasa kita lakukan. Kalau kita di sisi olahraga saja mampu untuk menyulap tim kita yang tadinya tim underdog, yang tadinya tim yang tidak diperhitungkan oleh negara-negara di Asia, sekarang menjadi negara yang tentu dipertimbangkan. Dan dari tetangga-tetangga kita, Thailand, Malaysia, itu sudah gugur di fase grup. Yang masih bertahan adalah Indonesia dan Vietnam. Tentu saja Vietnam sempat bersyukur karena mereka tidak berada satu grup dengan Indonesia. Mengapa demikian? Ya kita bisa ketahui karena kemarin Vietnam sudah kalah dengan Indonesia. 3 kali pertemuan, 3 kali kalah. Baik di Piala Asia maupun di fase grup untuk Piala Dunia. Inilah yang menjadikan kita harus lebih semangat dalam beribadah. Semangat dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan memupuk proses keimanan dan ketakwaan. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk melaksanakan kebaikan, dan yang paling penting tidak bosan dengan ibadah, walau ibadah kita itu tidak sebaik orang lain. Karena yang paling penting itu cakupannya bukan masalah orang lain bagaimana, tapi masalahnya kita melatih keikhlasan kita untuk bisa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan kita membanggakan terhadap amaliyah kita. Jangan kita membanggakan terhadap apa yang pernah dan sedang dan akan kita lakukan. Tapi banggalah ketika menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu harus melalui fase pembelajaran. Karena kita harus mengerti ciri-ciri orang yang takwa seperti apa. Bagaimana proses ketakwaan itu dikondisikan. Kalau iman itu tidak perlu belajar. Tetapi kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan proses. Dan tidak ada kata lain kecuali kita mempunyai ilmu yang cukup untuk bisa mendapatkan ketakwaan. Semoga kita di golongan Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita, menyelesaikan urusan kita, dan memudahkan hal-hal yang menyulitkan pada diri kita. Sehingga kita diberikan kelancaran rezeki, ilmu manfaat, dan umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.